Sahabat semangat, sebuah video milik akun TikTok @julio.io mendapatkan sorotan dari warganet di berbagai media sosial karena dia menceritakan pengalamannya berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta yang katanya pelayanannya tidak ramah. Dalam video pendek tersebut, @julio.io yang baru saja berbelanja memutuskan masuk ke dalam sebuah gerai elektronik untuk melihat-lihat iPhone 12. Saat itu dirinya yang hanya berpakaian biasa, yakni kaos, celana pendek, dan sendal jepit merasa mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari pegawai gerai tersebut. Saat mengunjungi gerai tersebut, dia mengaku tidak digubris oleh pegawainya. Bahkan ketika dirinya menanyakan perbedaan iPhone 11 dan iPhone 12, pegawai yang melayaninya tidak menjawab. Karena pertanyaannya tak dijawab, dia kemudian memutuskan membeli iPhone 12 Pro. Namun saat itu dia mengaku pegawai yang melayaninya tidak ramah meski dirinya telah membeli barang dari toko tersebut. Bahkan meski sudah menyampaikan bahwa ia hendak membeli, sang pramuniaga masih tak percaya sampai memanggil temannya dan berkata, "Tolong dong urus ini orang," ungkap Julio. Video ini lantas viral di berbagai media sosial dari mulai Instagram hingga Twitter. Banyak warganet yang mengomentari video ini dan mengatakan Julio hanya ingin viral. Tapi ada juga yang mengaku pernah mendapatkan perlakuan yang sama dari gerai tersebut. Kita mungkin sering mendengar pepatah lama yang berbunyi jangan menilai seseorang dari tampilan luarnya saja atau pada kesan pertama. Tapi nyatanya banyak orang yang melakukan hal sebaliknya. Mereka cenderung menilai karakter seseorang pada pertemuan pertama. Kesan pertama atau first impression kerap dikaitkan erat dengan perakiraan identitas seseorang. Misalnya, jika kita melihat seseorang menggunakan pakaian, sepatu, atau tas yang sedang populer, kita pasti akan menarik kesimpulan bahwa orang tersebut sangat modis. Lantas, sebenarnya seberapa penting sih penilaian orang lain pada kesan pertama? Dan bagaimana Islam membersamai kita dalam membuat citra diri di hadapan sesama? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Dita Ruspendi seperti biasa dalam program kesayangan kita Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat karena inilah waktunya kita membincangkan hal-hal yang viral di halayak ramai ya. Di media sosial Instagram, YouTube dan juga lain-lain ini sedang ramai. Tadi kita sudah simak dalam informasi pengantar tadi adalah pelayanan yang kurang baik gitu dari sebuah gerai elektronik di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Ini viral sekali pemirsa. Siapa yang pernah mengalami nih? Wah, ini gara-gara Mas Julio-nya ini adalah dia sedang mau berbelanja. Tapi karena penampilannya dianggap kurang meyakinkan gara-gara pakai sendal jepit. Emangnya kenapa sih sendal jepit? Kalau menurut saya nih pemirsa ya, justru orang kaya itu pergi ke mall itu udah kayak ke teras rumah. Memang ya beragam opini itu dari netizen itu beragam lah ya. Namanya juga masing-masing orang ini punya opini yang berbeda-beda. Nah, kita akan membahas hal ini pemirsa ya. Kali ini tema episode kita kali ini adalah penampilan featuring first impression. Penampilan itu kadang-kadang bahkan selalu disangkut pautkan sama yang namanya kesan pertama. Kesan pertama ketika kita bertemu dengan seseorang gitu ya, untuk pertama kalinya. Bajunya bagus ya, berarti orang kaya nih. Kadang-kadang seperti itu. Kita akan membahasnya kali ini bersama tamu istimewa saya. Sudah hadir bersama kami di studio Badar TV ada Mpok Sani. Assalamualaikum Mpok Sani. Waalaikumsalam Kak Dita. Sehat ya Mpok ya? Alhamdulillah baik. Mpok Sani ini pemirsa adalah juara atau pemenang dari ajang pemilihan bakat Abang Empok Kabupaten Bekasi. Yap. 2019. Iya. Insya Allah akan naik ke Jawa Barat tahun 2021 nanti ya. Iya. Wah, Masya Allah kalau melihat Mpok Sani ini, wah adem gitu ya ngelihatnya. Penampilan itu penting ya Mpok Sani ya. Bener banget. Kalau kita lihat dari informasi viral tadi nih, menurut Mpok Sani siapa yang salah ya? Sebenarnya menurut aku melihat dari dua sisi sih Kak. Dari sisi penjual sama sisi pembelinya. Mungkin dari sisi penjual dia merasa sudah melayani dengan baik gitu, tapi dari sisi pembelinya merasa kurang dilayani gitu. Dan aku pribadi memang
ketika aku beli atau memberi barang ke suatu tempat, aku tidak memiliki ekspektasi tinggi gitu terhadap penjual itu harus melayani dengan 100% kepada saya, karena saya juga mengerti bahwa dia juga punya kesibukan lain kayak gitu. Jadi ya gitu sih, aku melihat dari kedua sisi. Gitu, sisi pernah penjual. ngalamin nggak cerita kayak gitu? Aku pribadi pernah, tapi aku tidak mempersalahkan gitu, nggak jadikan masalah besar gitu bagi waktu saya. itu dikira apa tuh? Kalau aku sih waktu itu dikira ibu-ibu, karena aku kan pakai gamis gitu. Terus aku dikira ibu-ibu lagi hamil gitu, tapi aku kayak, oh berarti orang ini perhatian justru sama saya gitu. Oh my god, pasti bilang bunda Iya, ya. tapi iya dipanggilnya bunda gitu karena mungkin gerai yang saya datangi juga gerai kayak Pampers gitu, di bagian Pampers gitu. Tapi ya saya nggak apa-apa, yang namanya ibu itu kan apa namanya profesi paling mulia iya, ya. benar-benar. Dan saya itu juga ya dibawa santai aja gitu, nggak jadi permasalahan besar. Oke, sisi positifnya berarti saya udah pantas nih, udah mature nih ya gitu ya. Oke, bener-bener. Udah mature gitu, jadi nggak dipandang jadi sebagai anak-anak lagi. Iya, benar-benar. Gitu. Kalau misalnya kita lihat dari sisi penjualnya nih ya, kita kan mengenal yang namanya hospitality juga ya, ada keramah tamahan. Benar-benar. Menurut Mbok Sani nih, pentingnya hospitality itu gimana? Penting banget sih itu. Karena bagaimana orang mau mengenal kita itu termasuk dari bagaimana kita memperlakukan orang tersebut juga kan ya Kak. Jadi kita mau senyum terus atau jutek itu tuh termasuk personal branding kita nggak sih gitu. Kita dikenal sebagai orang yang ramah atau orang yang kurang senyum atau kurang humble gitu sih. Itu bagi aku penting banget, apalagi kita dari sisi penjual ya. Itu harus banget sih dipunya oleh semua sales atau semua penjual, karena ngejual itu kan dari hati gitu, nggak mandang dia pakaian seperti apa gitu pembelinya. Setuju banget. Gimana pemirsa? Pemirsa juga bisa bertukar pikirannya bersama kita bareng-bareng yuk melalui media sosial kita pemirsa, ada di @officialbadartv. Jangan lupa di follow dulu, kemudian di komen ya di kolom komentar postingan kita mengenai tema kita kali ini. Kita lanjut nih, Po Sani. Kalau kita lihat nih ya, yang namanya penampilan itu kan biasanya dilekatkan dengan yang namanya first impression-nya atau kesan pertama. Penting nggak sih yang namanya kesan pertama itu? Bagi aku itu penting banget sih. Jadi seberapa besar pentingnya? Itu penting banget karena kita mau dikenal seperti apa, who you are gitu. Bagaimana kamu, itu bagaimana cara kita membawakan diri pertama kali dengan bertemu orang gitu, kayak bagaimana kita menyapa, bagaimana kita behavior kita gitu, attitude kita sama orang tersebut tuh penting banget sih bagi aku gitu. Itu bukan baik buat untuk orang tersebut ya, tapi untuk diri kita sendiri gitu, positifnya gitu. Kesan pertama jadi penting sekali ya. Kalau Abang Po itu biasanya ada punya salamnya, ciri khasnya seperti apa? Assalamualaikum. Kalau misalnya empok sih kita turun ke bawah gitu Kak badannya gitu, lebih Kalau soulmate. ke pasar ketemu tukang ayam assalamualaikum gitu juga enggak? Itu salam tersebut tuh dipakai kalau saat terlebih pakai baju kebesaran sih. Jadi baju adat yang baju pakem Abang Empok Kabupaten Bekasi gitu. Oke, jadi emang bukan kemana-mana seperti itu salamnya bener. Jadi menurut Empok Sani ini yang namanya keramah tamahan, kemudian penampilan yang baik itu mesti diperlihatkan ke sesama, itu penting sekali ya. Banget. Pada momen-momen kapan? Iya, kalau misalnya aku pribadi dimanapun kadang aku masuk komunitas atau organisasi manapun atau aku masuk lingkungan baru, itu aku harus bisa bagaimana aku membawakan diri aku gitu. Pertama itu lagi sih bukan untuk kita disukain oleh semua orang, tapi untuk bagaimana kita memberikan dampak positif buat diri kita sendiri gitu. Oke, gimana hubungannya dengan pencitraan nih? Jangan-jangan ini cuma pencitraan aja, bagus pertama kali ketemunya, jangan-jangan kalau udah kenal mah beda gitu. Gimana posannya? Pencitraan ya? Menurut aku tuh pencitraan nggak salah juga. Orang mau dia tampil baik di depan halayak umum tuh manusiawi nggak sih Kak? Pasti kayak kita tuh itu hal yang wajar ya, pengen dikenal baik.
Cuman kalau untuk kita menjadi orang lain atau kita tuh berubah karena untuk orang lain itu yang salah gitu sih. Tapi kalau untuk kita menjaga citra diri atau pencitraan lah disebutnya, yaitu pilihan masing-masing orang sih kalau kataku. Yang Jadi penting niat utamanya ya. iya, benar. Baik, kita masih akan lanjutkan ya pemirsa ya. Luar biasa kalau ngobrol sama pemenang ajang Bulian Bakat nih. Wah, adem banget gitu ya. Semakin banyak yang ingin digali nih ya. Kita akan belajar sama Mpok Sani bagaimana cara berpenampilan yang baik di seusianya. Kemudian juga bagaimana cara kita berpenampilan yang mendukung first impression yang baik ya di hadapan sesama. Usai jadi berikutnya pemirsa tetap bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.